Dan di video ini aku akan ngebahas satu film yang berjudul Hell or High Water yang keluar pada tahun 2016. Film ini bergenre action, crime, dan drama dengan pemeran utama yang dibintangi oleh Chris Pine dan juga Ben Foster. Film ini bercerita tentang dua orang kakak beradik bernama Tanner dan Toby di Texas, Amerika. Nah, pada awal film di suatu kota yang sepi dengan mobil bututnya mereka mencoba merampok sebuah bank yang baru saja buka. Perdebatan pun langsung terjadi antara mereka dengan satu-satunya pegawai bank di sana, karena saat membuka laci tidak ada uang sepeser pun di dalamnya. Dan semua uang yang ada berada di brankas yang tak bisa dibuka oleh pegawai bank itu. Merasa kebingungan, mau tak mau mereka memutuskan untuk menunggu si manajer bank datang untuk membuka brankasnya. Dan setelah si manajer datang, mereka pun memukulnya dan langsung kabur setelah mengambil uangnya. Namun aksi mereka tidak selesai sampai di sini. Tak lama di hari yang sama, mereka kembali merampok bank di kota kecil yang berbeda. Nah, di lokasi yang kedua ini semua berjalan dengan lancar, di mana terdapat uang yang mereka cari di dalam laci. Tapi sialnya saat mereka selesai dan mencoba kabur, seorang pria tua di bank itu langsung menembaki mereka dengan pistol miliknya. Berhasil kabur tanpa terluka setelah merampok bank, Toby dan saudaranya pergi ke sebuah rumah di tengah gurun milik mereka. Kemudian mengubur mobil yang mereka gunakan di sana. Setelah selesai dengan pekerjaannya, sambil menghitung uang yang mereka curi, Toby dan Tanner berbincang di teras rumah mereka. Nah, di sini diketahui bahwa Tanner baru saja bebas setelah 10 tahun di penjara, karena menembak ayahnya sendiri saat bertengkar. Sedikit drama pun terjadi di mana Tanner memeriksa kamar tempat ibunya dirawat sebelum meninggal 3 bulan yang lalu, dan merasa menyesal ia tidak bisa berada di sana saat ibunya sedang sakit. Dan setelah berbincang panjang, mereka pun mengeluarkan mobil baru dan kemudian pergi. Tempat pun berpindah di kantor polisi di Texas, di mana seseorang bernama Marcus yang akan pensiun menerima kasus terakhirnya, yang tak lain adalah kasus perampokan bank yang dilakukan Toby dan Tanner. Nah, dengan temannya Alberto, mereka berdua mulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian pertama. Nah, tak lama memeriksa bank pertama, mereka pun mendapatkan kabar bahwa ada bank lain yang dirampok di hari yang sama. Tak tinggal diam, mereka langsung menuju bank kedua. Namun dalam penyelidikannya, mereka menemukan jalan buntu. Karena kedua bank yang dirampok sama-sama tidak memiliki rekaman CCTV saat perampokan terjadi. Cerita pun berlanjut di mana Toby dan Tanner sedang makan di suatu restoran dan mengobrol santai mengenai mantan istri Toby dan anak-anaknya. Nah, di pembicaraan ini ternyata mereka memiliki rencana untuk merampok bank lainnya. Namun di tengah pembicaraan mereka, Tanner tak sengaja melihat satu bank di depan mereka. Melihat hal ini, Tanner dengan sifat gilanya berpura-pura pergi ke toilet dan menyuruh Toby membayar makanannya. Tapi ternyata ia seorang diri pergi ke bank di depan restoran dan merampoknya. Toby yang tak tahu apa-apa kemudian membayar makanan mereka dan pergi menyiapkan mobil. Dan tiba-tiba saudaranya datang berteriak menyuruhnya untuk kabur, sambil membawa uang hasil rampokannya. Nah, melihat saudaranya membawa uang, Toby langsung tancap gas untuk kabur. Perdebatan pun langsung terjadi antara mereka di dalam mobil, di mana Toby marah dengan apa yang Tanner lakukan di luar rencana mereka, dengan merampok bank lain yang bukan target mereka. Namun, Tanner dengan sikap sok jagonya tetap bersikap santai. Singkat cerita, setelah berhasil kabur, mereka kembali ke rumah, mengubur mobilnya dan langsung pergi menggunakan mobil lain yang mereka sembunyikan. Nah, mendengar laporan ada perampokan bank lagi, Marcus dan Alberto yang saat itu sedang dalam perjalanan lagi-lagi harus melakukan penyelidikan. Mulai mendatangi bank tempat kejadian, sampai mendatangi restoran tempat Toby dan Tanner singgah untuk makan. Mengetahui bahwa pelakunya memiliki ciri-ciri yang sama dengan sebelumnya, Marcus pun dengan gaya koboynya mulai menunjukkan keseriusannya untuk mengungkap kasus ini. Kembali kedua bersaudara di mana mereka sampai di sebuah kasino besar di Texas, dan langsung menukarkan hasil rampokan mereka dengan chip di kasino itu. Kemudian dengan mengambil sedikit chip yang ada, Tanner pergi berjudi, sedangkan Toby duduk di bar seorang diri menjaga sisa chip yang ada. Nah, ternyata tujuan mereka di sini adalah menghilangkan jejak uang mereka agar terhindar dari kecurigaan dengan cara pura-pura berjudi di kasino. Kemudian setelah beberapa lama mereka menukarkan kembali chip yang mereka peroleh dengan cek yang akan mereka cairkan ke bank. Keesokan harinya setelah dari kasino, Toby dan Tanner bertemu dengan seorang pengacara, di mana Toby berkonsultasi dengannya untuk bisa mengambil alih rumah mereka yang tergadai di bank bernama Midlands.
Nah, di sini diketahui ternyata Toby dan Tanner memiliki dendam kepada bank yang bernama Midlands, yang membuat ibunya jatuh miskin akibat membayar hutang dan terpaksa menggadaikan rumahnya. Nah, mereka pun berencana untuk membeli rumah mereka kembali dengan cek dari kasino yang tak lain adalah uang dari Bank Midlands yang mereka rampok. Namun perjuangan mereka belum selesai. Karena masih kekurangan uang, mereka harus merampok dua Bank Midlands lainnya. Rencana pun mulai mereka susun, seperti membeli mobil bekas sampai Tanner yang menyiapkan senjatanya. Tempat pun berpindah di sebuah kota kecil bernama Coleman, di mana Marcus dan temannya Alberto sedang duduk santai tepat di seberang Bank Midlands di kota itu. Nah, di sini Marcus berencana menunggu di depan bank itu, karena menurutnya perampokan akan terjadi di sana. Perdebatan pun terjadi antara mereka, karena temannya Alberto tidak yakin dengan Marcus, dan menurutnya mereka hanya membuang-buang waktu di sana. Tapi lagi-lagi dengan gaya koboynya, Marcus meyakinkan temannya tentang apa yang ia rencanakan. Cerita pun berlanjut sehari sebelum perampokan terakhir mereka, di mana Toby mendatangi mantan istrinya, dan mengatakan kepada mantan istrinya bahwa ia memberikan rumah dan ladang miliknya kepadanya dan anak-anak mereka. Drama pun terjadi di mana Toby bertemu dengan anaknya dan sedikit berbincang. Nah, di sini Toby seperti kelihatan takut rencananya besok akan gagal, dan seperti mengucapkan perpisahan kepada anaknya. Dan keesokan harinya datanglah waktu yang mereka tunggu-tunggu, di mana mereka akan menjalankan aksi terakhirnya, untuk merampok dua bank yang berbeda di kota Jayton dan kota Coleman, yang tak lain adalah tempat Marcus dan temannya sudah menunggu. Rencana pun mereka lakukan di mana mereka berangkat pagi-pagi buta sebelum matahari terbit, dengan kedua mobil mereka menuju kota Jayton. Nah, sesampainya di sana aksi pun mereka lakukan, di mana dengan topeng dan pistolnya mereka langsung berencana masuk ke dalam bank. Tapi sialnya saat sampai di depan pintu bank, mereka mendapati bank target mereka tutup dan digembok. Merasa kebingungan, mereka pun langsung menuju bank selanjutnya di kota Coleman, tempat Marcus menunggu. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Tanner menyuruh Toby berhenti. Nah, di sini Tanner memiliki ide untuk merampok bank Midlands lainnya di kota bernama Pos. Tapi Toby langsung menolak, karena mereka tidak tahu bagaimana kondisi kota dan bank di sana. Namun karena Tanner terus memaksa, Toby akhirnya mengiyakan permintaan saudaranya. Kemudian meninggalkan salah satu mobil mereka di pinggir jalan untuk kabur nanti, dan langsung pergi menuju kota Pos. Nah, sesampainya di kota itu, mereka menemukan kota yang ramai, tidak seperti kota-kota seperti biasanya yang sepi. Melihat hal ini, keraguan-raguan pun muncul pada Toby, dan meminta kepada saudaranya untuk membatalkan rencananya. Namun, karena sudah terlanjur, Tanner tetap memaksa untuk melakukan aksinya di kota itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di depan bank, dan langsung masuk ke dalamnya. Tapi sialnya, bank yang mereka masuki ternyata tidak seperti bank lain yang sunyi. Bank kali ini ramai dengan orang-orang yang bertransaksi. Mereka pun langsung berimprovisasi dan melakukan perampokan, menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk tiarap dan langsung mengambil uangnya. Tapi ternyata ada seorang penjaga yang luput dari pengawasan mereka, dan langsung mencoba menembak mereka, diikuti oleh seorang nasabah di sana yang juga membawa pistol. Baku tembak pun terjadi di mana Tanner langsung membunuh penjaga yang menembaki mereka. Sedangkan Toby berusaha untuk menembak orang yang satunya. Dan tiba-tiba Tanner datang dan langsung menembak kepala orang yang menembaki saudaranya Toby. Tapi kesialan tak berakhir. Setelah keluar bank, mereka langsung diberondong peluru dari orang-orang yang tinggal di sana, yang menembaki mereka tanpa henti. Tak mampu melawan, mereka pun mati-matian mencoba kabur dengan truk mereka. Namun setelah berhasil kabur, ternyata mereka tetap diikuti oleh penduduk kota. Tempat pun berpindah di kota Coleman, di mana Marcus dan Alberto menunggu. Nah, merasa ada yang aneh karena target mereka tak datang merampok bank di sana, mereka pun mulai menyusun ulang rencana dan memeriksa kembali bank yang ada di kota lain. Dan setelah memeriksa bank yang ada, Marcus pun memutuskan untuk pergi memeriksa bank yang berada di kota Pos. Dan benar saja, tak lama dalam perjalanan mereka mendapatkan kabar bahwa memang telah terjadi perampokan di sana. Mendengar hal ini, mereka pun langsung tancap gas menuju kota Pos. Oke, kembali ke cerita di mana Toby dan Tanner mencoba untuk kabur. Nah, dalam aksi kejar-kejaran ini, Tanner mengetahui ternyata Toby saudaranya terkena tembakan saat keluar dari bank. Mengetahui Toby tertembak, Tanner pun langsung berhenti di tengah jalan, kemudian mengambil sesuatu dari belakang mobilnya.
dan dengan garangnya menembaki orang-orang yang mengikutinya dengan senjata yang ia bawa, sehingga membuat orang-orang itu kabur dan berhenti mengikuti mereka. Nah, singkat cerita, setelah tidak diikuti lagi, mereka pun pergi ke tempat mobil mereka yang satunya terparkir, dan berencana kabur mengganti mobil. Namun Tanner memutuskan untuk tidak ikut dan menyuruh Toby membawa uangnya dan kabur. Drama pun terjadi di mana Tanner berencana untuk pergi seorang diri, menghalangi polisi yang datang mengejar Toby, agar Toby dapat dengan mudah untuk kabur. Dan akhirnya mereka pun berpisah di persimpangan, di mana Toby berencana menuju kasino untuk merubah uangnya menjadi cek seperti sebelumnya, sedangkan Tanner pergi menghalangi polisi yang datang. Dan benar saja, tak lama berpisah, Tanner dengan mobil yang penuh bekas tembakan langsung dikejar oleh polisi yang melintas. Dan diikuti juga oleh Marcus dan Alberto yang sudah sampai di sana. Nah, aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Tanner membawa polisi yang mengejarnya ke sebuah perbukitan. Dan setelah sampai, ia pun menghidupkan api di mobilnya, kemudian keluar dan menabrakannya ke mobil polisi di belakangnya, sehingga terjadi ledakan besar. Memanfaatkan kekacauan yang ada, Tanner langsung pergi bersembunyi di atas bukit, mengeluarkan senapannya dan menembaki polisi yang ada di bawahnya. Tak lama Marcus dan temannya pun tiba, dan langsung berlindung dari tembakan Tanner yang membabi buta. Naasnya, Alberto yang sedang meneropong ke atas bukit dengan senjatanya, tiba-tiba tertembak oleh Tanner tepat di kepalanya, dan langsung tergeletak tak bernyawa. Nah, melihat temannya tertembak dan tumbang di sampingnya, Marcus pun geram dan marah. Dengan bantuan warga sekitar yang datang, ia pun meminta tolong untuk diantarkan ke belakang bukit tempat Tanner berada. Nah, setibanya di atas bukit, Marcus yang masih sesak nafas meminjam senjata orang yang menemaninya, dan berusaha menembak Tanner untuk membalaskan dendamnya. Tanner yang saat itu masih menembaki polisi yang ada di bawahnya, tidak menyadari bahwa ia sedang dibidik dari belakang. Dan saat terduduk mengira bahwa ia akan menang, Tanner menyadari bahwa ada orang di belakangnya. Namun semua sudah terlambat. Tembakan pun terjadi yang mengenai tepat di kepalanya. Singkat cerita, setelah kerusuhan yang terjadi, Toby pergi ke kasino seorang diri untuk menukarkan uangnya menjadi cek. Nah, di sini ia mendengar berita bahwa Tanner saudaranya sudah mati terbunuh oleh polisi bernama Marcus. Dan setelah merubah uangnya menjadi cek, dengan perasaan sedih dan kesal karena saudaranya terbunuh, ia pun pergi ke kantor pusat Bank Midlands untuk membayar hutang ibunya dan mengambil rumahnya. Kemudian langsung pergi setelah transaksi selesai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa bulan pun berlalu, di mana Marcus yang sudah pensiun datang ke kantor polisi untuk mengetahui perkembangan kasus sebelumnya. Dan di sini ia mengetahui bahwa satu-satunya tersangka adalah Tanner yang ia bunuh. Sedangkan Toby tidak terlibat, karena mereka tidak memiliki bukti sama sekali untuk menangkapnya. Nah, merasa kesal karena satu lagi pelaku perampokan tidak tertangkap, dan juga untuk membalaskan dendam temannya, Marcus yang saat itu di rumahnya mengambil pistol dan memutuskan untuk mendatangi Toby. Melihat polisi yang membunuh saudaranya datang, Toby pun langsung menyambutnya dengan senjata di tangannya. Perbincangan pun terjadi antara mereka, di mana Marcus bertanya kepada Toby tentang perampokan yang terjadi. Awalnya Toby mengelak dan beralasan, tapi karena perdebatan yang ada, Toby akhirnya mengakui dan mengatakan ia melakukan itu semua untuk keluarganya, agar tidak menjadi miskin seperti dirinya. Keadaan pun mulai memanas di mana Marcus berencana membunuh Toby untuk membalaskan dendamnya. Tapi tiba-tiba mantan istri Toby dan anak-anaknya datang. Nah, karena melihat keluarga Toby datang, Marcus akhirnya membatalkan niatnya untuk membalaskan dendamnya dan berencana untuk pergi. Film pun diakhiri di mana Marcus mengucapkan salam perpisahan pada Toby, kemudian pergi dengan mobilnya dan film pun berakhir.